Sebuah pengantar singkat. Taufik Abdullah, akademisi ilmu pengetahuan Indonesia dan budayawan. Entah telah sejak kapan kebiasaan ini bermula, tetapi yang jelas mengumumkan judul-judul buku yang dikatakan termasuk dalam daftar bestseller dari tahun atau bahkan bulan tertentu, kini telah dianggap sebagai hal yang biasa saja. Maksud para penerbit yang melaporkan tingkat popularitas dari buku-buku yang baru diterbitkan itu bisa dirasakan sendiri. Bukankah tidak jarang daftar ini memancing orang untuk membeli salah satu atau bahkan mungkin juga lebih buku yang termasuk dalam daftar yang diumumkan itu? Tetapi tentu, mungkin juga daftar buku yang laris ini dibaca dan diamati hanya sekedar untuk pemenuhan rasa ingin tahu saja. Memang hal ini sekarang telah dianggap sebagai hal yang biasa saja, tetapi dulu, sekian puluh tahun yang lalu tidaklah demikian halnya. Ketika itu para calon pembaca di tanah air yang tercinta ini belum mengenal istilah bestseller. Karena itu bisalah dipahami juga kalau tingkat kelarisan buku biasanya diketahui dari komentar tertulis ataupun lisan para pembaca. Buku yang laris itu biasa juga memancing pembicaraan atau malah perdebatan. Setidaknya begitulah halnya di kalangan teman sejawat. Maka setahun atau 2 tahun kemudian, masyarakat pembaca pun tahu juga bahwa buku yang dianggap populer itu telah mengalami cetak ulang. Sekarang siapapun juga bisa mengetahui bahwa buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli yang diterbitkan tahun 1922, telah mengalami cetak ulang beberapa kali. Dan kalau tahun terakhir, 2009, yang dipakai sebagai patokan, ternyatalah buku ini telah diterbitkan 45 kali. Buku Salah Asuhan oleh Abdul Muiz yang diterbitkan pada tahun 1928 adalah juara 2 karena pada tahun 2009 buku ini telah mengalami cetak ulang yang ke-38 kali. Di samping beberapa buku terbitan Balai Pustaka yang lain seperti Layar Terkembang, Ateis, dan sebagainya, barangkali hanyalah beberapa tulisan Buya Hamka seperti Tasawuf Modern yang mungkin bisa mendekati tingkat kelarisan buku-buku sastra penerbitan Balai Pustaka dari masa sebelum revolusi kemerdekaan. Seandainya tingkat popularitas sebuah buku umum, artinya bukan buku pelajaran atau buku tuntunan tentang suatu kekaryaan, dan tidak pula buku yang berisi nasihat dan ajaran keagamaan, ditentukan berdasarkan keseringan buku tersebut dikutip, maka kita akan berhadapan dengan lapangan yang terbuka. Uraian akademis dan jurnalistik tentang politik atau lebih sering gosip politik mungkin merupakan salah satu daya tarik, tetapi bagaimana halnya dengan kalau ditinjau pada wilayah pengetahuan umum? Corak dari keragaman masalah ataupun gaya dan bawaan pribadi dari tokoh yang dibicarakan mungkin boleh dikatakan penentu utama dari tingkat popularitas dari sebuah buku. Hal ini bisa dipahami juga karena corak keterbukaan politik yang kini dialami bangsa telah membuka kesempatan untuk membicarakan apa saja asal hal-hal yang bukan terlarang. Memang zaman kemerdekaan, apalagi yang telah dinyatakan sebagai masa reformasi, memberi kebebasan intelektual yang melegakan. Tetapi bagaimanakah halnya dengan periode ketika berbagai corak hambatan ternyata pernah juga terpampang di hadapan mata? Dalam situasi ini bisalah dikatakan bahwa jumlah dari corak pilihan yang bisa dilakukan menjadi terbatas pula. Begitulah halnya di masa kolonial, apalagi dalam suasana rush and order, ketika sekian banyak pemimpin nasionalis yang terkemuka harus meringkuk di penjara atau bermukim di tanah pembuangan. Maka bisalah dipahami juga kalau situasi yang dilematis bisa juga terjadi dalam dunia bacaan. Pertama, corak bacaan bisa menjadi terbatas. Bacaan yang bernada politik tidak mudah bisa didapatkan. Tetapi sebaliknya, kedua, landasan seleksi dari bacaan yang tersedia menjadi menaik pula. Situasi inilah yang terjadi di tahun 1930-an ketika berbagai corak dan ragam bacaan telah semakin banyak bermunculan. Balai Pustaka mungkin semakin asyik menerbitkan kisah-kisah yang aman dengan semangat romantisme yang bersuasana antropologis, artinya terbebas dari kesadaran politik, tetapi menyentil adat tradisional yang konon telah ketinggalan zaman.
Maka mestikah diherankan kalau tidak jarang buku terbitan Balai Pustaka biasa juga tercatat dalam sejarah sastra modern Indonesia. Tetapi sementara itu beberapa penerbit kecil milik swasta yang banyak aktif di kota Medan asik juga menerbitkan apa yang biasa diejek sebagai roman picisan. Atau satu picis artinya setengah sen, jadi buku yang berkualitas murahan. Buku tipis yang berukuran kecil dan berharga murah ini umumnya berkisah tentang apa yang dengan keren bisa disebut love story. Cerita berkisar tentang anak muda yang cakap ketemu gadis yang cantik. Tetapi tidak jarang, buku kecil dan tipis ini mengisahkan cerita detektif. Sang penjahat yang licik akhirnya bisa dilumpuhkan oleh detektif yang jujur dan cerdas. Hanya saja kadang-kadang buku cerita roman yang disebut picisan ini berkisah juga tentang kepahlawanan anak bangsa dari masa lalu dan bahkan juga tentang kejelian pejuang nasionalis mengelak dari kejaran dan kecurigaan politik kolonial yang semakin gencar saja. Ada buku yang mengisahkan perlawanan rakyat menghadapi Belanda di masa Perang Padri 1803 hingga 1837 di Minangkabau, meskipun di akhir cerita, sang pahlawan gugur dalam membela kebenaran. Atau bahkan buku yang berkisah, seperti yang ditulis Matu Mona, tentang kelincahan seorang pejuang, konon ia samaran dari Tan Malaka, yang tetap berjuang, meskipun harus selalu awas dan waspada, supaya bisa mengelak dari sergapan polisi kolonial di luar negeri. Cerita nasionalistis yang agak terselubung tetapi mengasyikkan ini memakai nama samaran pelaku utama sebagai judul buku. Pacar Merah di Kota Medan. Tetapi janganlah heran kalau ternyata Medan adalah pula kota yang menerbitkan dua majalah Islam modernis, Panji Islam, dan Pedoman Masyarakat yang populer dan bermutu, dan bahkan meninggalkan jejak sejarah yang tidak terlupakan. Dalam suasana ketika masyarakat pembaca di kota-kota telah semakin besar dengan perhatian yang telah pula semakin beragam, tetapi diiringi oleh tingkat kepekaan politik pemerintahan kolonial yang semakin menaik pula, jenis bacaan baru yang diperkenalkan Adi Negoro dengan segera menarik perhatian masyarakat.